Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Hanifa dengan NIM C0D0238. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen pajak. Manajemen pajak adalah seluruh upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengelola aktivitas atau penerapan perpajakan secara ekonomis, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Beban pajak berkurang tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang ada. Sementara pengertian manajemen pajak menurut para ahli, salah satunya Lumbantoruan 1996 menyatakan pajak erat kaitannya dengan laba rugi perusahaan. Manajemen pajak merupakan upaya memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak pada jalur yang benar, namun berakibat beban pajak berkurang sehingga laba dan likuiditas sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak adalah meminimalisir beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Manajemen pajak sendiri perlu dilakukan untuk bisnis maupun perseorangan. Dalam penerapannya juga harus didukung oleh bukti-bukti konkret baik dari segi pencatatan akuntansi maupun dasar hukumnya. Fungsi manajemen pajak sendiri meliputi 4 aspek utama. Yang pertama, planning, yaitu perencanaan pajak. Yang kedua, organizing, yaitu pengorganisasian pajak. Yang ketiga, actuating, yaitu pelaksanaan pajak. Yang keempat, controlling, yaitu pengawasan pajak. Motivasi wajib pajak dalam melakukan manajemen pajak bisa pula karena banyak ketentuan perpajakan yang multi tafsir. Menurut Simon James dan Christopher Nobes, manajemen pajak dilakukan untuk memenuhi asas keadilan dan kemerataan. Beban pajak yang besar tentunya harus setimpal dengan kualitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Penerapan manajemen pajak, Anda bisa menggunakan beberapa teknik dasar di bawah ini. Yang pertama, buat rekonsiliasi data akuntansi meliputi pendapatan penjualan yang disesuaikan dengan SPT masa PPN atau beban pajak pegawai dengan penghasilan SPT PPh pasal 21. Yang kedua, pastikan sistem administrasi keuangan Anda mampu melakukan perhitungan pajak dengan tepat serta pembayaran pajak yang sesuai. Yang ketiga, kontrol sistem arsip dan dokumentasi bukti transaksi mulai dari perjanjian jual beli hingga korespondensi pajak dan pelaporannya. Dan yang keempat, lakukan tax audit dengan menggunakan jasa pihak ketiga seperti konsultan pajak untuk memeriksa kewajiban pajak Anda. Dengan menerapkan manajemen pajak, wajib pajak juga mampu melakukan estimasi pajak yang ditanggung. Manajemen pajak dibutuhkan untuk mengontrol transaksi rutin perpajakan sehingga menghindari koreksi fiskal yang terlalu banyak saat pelaporan SPT. Dalam penerapan manajemen pajak, perusahaan juga perlu memperhatikan kerangka waktunya meliputi yang pertama, rutin budget proses time frame yang meliputi transaksi bersifat rutin baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, build in under corporate planning, corporate tax management, yakni ketika perusahaan memiliki strategi bisnis, maka perlu dipikirkan pula strategi tax planning. Sebagai contoh, pembukaan gerai baru tentu perlu sentralisasi PPN fund untuk mempermudah perhitungan PPN yang dipungut. Yang ketiga, insidental atau saat terjadi transaksi khusus pada waktu tertentu. Misalnya saja ketika pengambil alihan usaha maupun ketika perusahaan IPO tentu perlakuan pajaknya juga berbeda. Contoh penerapan manajemen pajak. Suatu perusahaan condong melakukan penjualan ekspor ketimbang dalam negeri. Bahan baku untuk memproduksi produk menggunakan bahan baku dari luar negeri. Setiap pembelian bahan baku tersebut tentu dikenakan tarif PPN 10%, sementara penjualan ekspor memiliki tarif 0%. Hal ini nantinya berimbas pada PPN masukan lebih besar ketimbang PPN keluaran. Penerapan manajemen pajak dalam kasus di atas bisa dengan mengelola faktur pajak, masukan, voucher pembayaran hingga bank account. Tindakan ini mengelola restitusi pajak yang berjalan. Selain itu,
Pencatatan, akuntansi, dan rekonsiliasi bank harus tertata dengan baik dan benar. Presentasi saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.